Halo para netizen-netizensku, selamat datang di channel Kacang ini. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang Daytona atau Supra Daytona yang sudah kita gunakan hingga hampir kurang lebihnya 4 tahun ya. Selama gua menggunakan mesin ini pasti ada plusnya ya guys ya, dimana minusnya kita udah pernah bahas di beberapa video yang lalu dan beberapa bulan yang lalu. Sudah lama gue lupa itu updatean yang kapan ya guys ya. Jadi kita bakal bahas keuntungan memiliki yang namanya mesin Daytona Anima. Ya, jadi hari ini gue akan bahas dari apa dulu ya. Oke, dari yang namanya speknya ya. Spek Daytona Anima ini sangat amat keren banget. Tidak main-main dengan kapasitas mesin yang sangat amat mungil dan sangat amat kecil ya. Dimana mesin C100 itu kan kecil. Nah, Daytona dia mengikuti yang namanya engine mounting dari si C100 ini. Yang dimana Daytona Anima ini memiliki kapasitas hingga 190 cc, 4 valve atau 4 klepnya. Yang dimana memiliki kecepatan hingga 4 speed. Dan kalau yang terbaru itu hingga 5 speed ya guys ya. Kalau misalnya kalian ngambil yang keluaran terbaru tahun 2023an lah ke atas, itu speednya udah 5 speed. Kalau yang punya gua masih 4 speed. Dan sekarang juga sudah banyak beredar yang sudah ada electric starternya. Jadi harganya juga sekarang udah jauh lebih murah juga dibandingkan zaman dulu, karena sekarang sudah tidak ada lagi COVID ya. Jadinya barang import tuh lebih gampang masuk, tidak dipersulit dan tidak ada tetek bengek, biaya tambahan dan apapun itu. Jadi kalau misalnya kalian mau beli Daytona, ini adalah waktu yang tepat, yang dimana mesinnya sudah di-upgrade dari yang sebelumnya, yang dimana kecepatannya sekarang jadi 5 speed. Kalau punya gua hanya 4 speed. Nah, dari spek dari mesin ini dengan piston 62, terus langkahnya juga 62, dia memiliki torsi itu berapa ya? Gua kalau torsi lupa, cuman horsepower yang didapat itu 24 horsepower. Ini jauh lebih besar dibandingkan dengan GSX 150 standar. Dan walaupun sudah di-upgrade knalpotnya, tetap masih menang si Daytona Anima 190cc. Ya memang sih 190cc itu menandakan kecepatan dari mesinnya atau kapasitas mesinnya pasti jauh lebih menang si Daytona ini. Yang dimana GSX tuh temen gua ngetes dyno dengan kapasitas mesin standar 160cc, 4 valve, knalpot racing dari si Suzuki-nya yang lupa gua apa tuh, yang dari Suzuki-nya gua lupa. Pokoknya dia dapat cuman 19 horsepower, terus dipaksa geber banget sampai dapatnya ujung-ujung 21 horsepower aja. Tidak jauh lebih besar daripada Daytona Anima, yang dimana Daytona Anima 24 horsepower. Itu mesin gua kagak dipaksa atau kagak dibejek ya. AFR-nya juga masih standar atau 14:1, yang dimana di sini perhitungan AFR atau kapasitas konsumsi bensinnya tuh terhitung biasa-biasa aja, nggak boros. Kalau misalnya boros mungkin bisa 26, bisa 28 mungkin ya. Gua nggak berani coba, ngeri jebol ya guys ya, karena mesin ini gue pakai harian, jadi performanya bukan performa terbaik dari pas pertama beli. Terus karbunya yang gua gunakan juga masih menggunakan karbu PE28, yang dimana PE28 ini adalah punyanya NSR, tapi gue lupa nih ukurannya 28 apa 25. Kalau ada yang tahu karbu NSR itu 28 apa 25, tulis di kolom komentar ya, karena gue lupa. Pokoknya gue pakai karbu PE-nya NSR SP copotan ori yang Keihin itu kalau nggak salah ya, Keihin. Di sini gue ngomongnya banyak yang kalau nggak salah ya, karena gue udah lupa, karena gue udah lama banget kagak main motor ya guys ya. Jadi kalau misalnya ada yang inget, tolong ditulis di kolom komentar, dibantu ya guanya. Oke. Terus di sini mesin Daytona juga memiliki keuntungan kalau misalnya kalian mau yang low profile, yang kelihatan motor kalian original aja di motor bebeknya atau di motor Honda Win kalian, yang terlihat oh iya nih orang kagak terlalu ngebore up, mesinnya santai-santai aja. Ternyata mesinnya Daytona, dan Daytona itu sangat amat kencang. Jadinya keunggulannya motor kalian looknya akan jauh lebih standar. Tapi kalau misalnya mau diliatin juga bisa, karena mesinnya juga kelihatannya gede ya kan, dibandingkan dengan C100 yang dimana mesinnya tuh kecil, palanya, headnya juga kecil gitu. Terus mesin Daytona ini enaknya juga bisa dibilang karena slip engine, kapasitas olinya jadinya sedikit, jauh lebih banyak daripada motor-motor yang kagak slip engine atau mesin-mesin yang berdiri itu kan biasanya mengemakan kapasitas oli itu hampir 1,2 liter ya. Kalau Daytona ini cuma 900 mili lah. Terus kalau misalnya kalian pakai oil cooler baru jadi 1 liter. Dan 1 liternya juga itu udah ngeleber-ngeleber ya. Dimana jadinya kalian harus panasin dulu biar naik dulu olinya.
ke bagian oil cooler, nah baru kalian isi lagi gitu ya guys ya. Terus dari konsumsi bahan bakarnya juga Daytona Anima ini hitungannya enak-enak banget ya, dimana kalau misalnya mau diiritin juga aman, nggak masalah, nggak ngeberebet. Kalau mau diborosin juga makin jos dibandingkan dengan mesin-mesin yang kalian bore up. Misal nih ya, kalau misalnya kalian ngebore up mesin C100, maksimal itu berapa sih? Paling 150. Oke, buat para montir-montir di sini gua ngebahas tentang teknik standarisasinya ya guys ya. Kalau misalnya kalian punya budget lebih, mesin apapun, mesin sejelek apapun akan bisa jadi kenceng. Oke, di sini kita garis bawahi, kita tegaskan atau gua tegaskan bahwa standarnya ya, standar bore up dari C100 kalau misalnya kagak nyampe ngebubut ngecor atau nggak ngapa-ngapain, cuman ngebubut doang nih, ngeboring doang, ya paling dapat tuh cuma 120 atau 130 ya. Terus klepnya cuma 2 klep kan, si head dari si Supra atau mesin C100 itu. Nah, kalau misalnya mau dibikin 4 klep, jadinya makin kenceng memang, tapi biayanya akan makin boros dan waktunya akan jauh lebih lama. Nah, kalau misalnya dibandingin head to head sama yang namanya mesin bore up atau mesin Daytona dengan kapasitas mesin yang sama, dengan spek yang sama, piston 62, langkah 62, maka jauh lebih cuan atau lebih cengli kalian menggunakan yang namanya mesin Daytona guys, daripada kalian meracik ulang mesin C100 kalian dengan mengubah gearboxnya jadi 4 giginya. Emang udah 4 sih, cuman maksudnya standarisasi gearboxnya kan akan dibedain karena si Daytona ini mesinnya besar ya. Terus si headnya, langkahnya juga harus digedein. Terus nanti klepnya dibor lagi, dicor lagi untuk biar dapat 4 klep. Nah, jadi kalau misalnya dihitung-hitung dengan try and error tentang kegagalannya juga resiko yang tinggi kalau misalnya kalian ngebore up, ya lebih cuanan kalau misalnya kalian beli mesin Daytona Anima langsung. Ini sih buat teman-teman yang nggak suka ribet tapi mau kencang. Kalau misalnya kalian suka ribet, punya montir kenalan, ya monggo bore up aja, silakan mesin C100-nya. Dan di sini juga keunggulan dari mesin Daytona Anima juga bensinnya juga bisa pakai premium, tapi premium agak berebet. Cuman bisa juga pakai Pertalite. Pertalite juga udah enak untuk jalan harian kalau misalnya kalian boros duitnya untuk mengisi Pertamax ya guys ya. Nah, kalau misalnya mesin bore up, biasanya kalau misalnya kalian isi dengan bahan bakar yang asal-asalan, biasanya rungkat motor kalian. Ya, terus knalpotnya juga bisa disesuaikan, yang dimana knalpotnya juga mau yang berisik lebih enak, kalau misalnya mau ditahan juga enak. Jadi mesinnya nggak langsung jebol gitu. Kalau dibandingkan dengan mesin-mesin bore up, biasanya kan langsung jebol atau human error atau meledup gitu. Ini sih sepengalaman gua karena gue pernah ngebondif yang namanya Yamaha Mio, yang dimana Yamaha Mio padahal di bore up dikit aja masalahnya banyak. Sedangkan mesin Daytona yang gue miliki tidak terlalu banyak masalah sejauh ini untuk mesinnya. Paling masalahnya kayak kelistrikannya, kemarin akinya soak, sering banget ganti oli karena yang namanya kapasitas olinya sedikit, tapi mesinnya besar, kita harus sering-sering ganti oli. Biar apa? Biar menghindari pistonnya itu baret-baret ya guys ya, karena kita kagak mau yang namanya rusak. Dan ya, mesin Daytona ini sangat amat layak dibeli untuk kalian pecinta otomotif. Terus apa lagi ya? Keunggulannya yang pastinya kalau misalnya kalian pengen jadi konten kreator juga enak, pasarnya tinggi karena banyak orang yang pengen. Bahkan orang luar negeri aja susah nih nyari mesin Daytona Anima ini. Jadi kalau mau beli, ya pastikan Daytona Anima 190cc, karena Daytona Anima tuh ada yang 160cc-nya juga. Terus kalau misalnya kalian pengen beli yang Zhongsheng, jangan dah kalau menurut gua ya. Karena harganya sekarang udah 11-12 sama Daytona Anima. Dulu gua beli harganya memang 21 jutaan ya, 21 jutaan. Kalau nggak salah sekarang di toko ijo harganya 17-18 juta, itu udah dapat yang electric starter. Yang dimana kalian udah dapat ECU, udah dapat cuma nggak dapat deng. Cuma kan motor injeksi ya, maksudnya CDI, dapat kiprok, dapat businya, terus dapat perkabelan, dapat koilnya juga. Jadi semuanya lengkap, dapat, tinggal pasang, naikin mesinnya, terus rakit, masukin ke perkabelan yang ada di motor kalian untuk lampu, sen, speedometer, kunci kontak, tinggal sambungin aja, semuanya beres, motornya langsung bisa nyala ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang masih meragukan mesin Daytona, keunggulannya apa aja sih ya? Keunggulannya sejauh
sejauh gua make tuh ya kayak begitu. Yang dimana kalau misalnya kalian ketemu sama teman-teman motor yang udah di bore up kayak motor-motor Matic ya, banyak ya anak-anak muda zaman sekarang kan. Terus kadang-kadang suka kesuntik. Nah, kalau kalian iseng-iseng pengen ngebales juga bisa pakai mesin Daytona ini, kencang banget mesinnya. Terus kalau misalnya mau diajak touring juga enak karena mesinnya nggak rewel, cuman dia agak kurang asik kalau dipakai macet-macetan karena mesinnya terlalu agresif, jadi terlalu ber gitu ya guys ya. Oke, jadi cukup sekian video kali ini tentang mesin Daytona A5. Gua mohon maaf kalau misalnya ada kurangnya, dan kalau misalnya ada kesalahan gue juga minta maaf. Terus tambahin aja di tulisan di kolom komentar di bawah kalau misalnya ada yang pengen kalian sampaikan, nanti gue bakalan baca dan gue tambahin pendapat gue atau kata-kata gua kalau misalnya kalian memiliki yang namanya pendapat. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Sampai jumpa di next episode. Guru Dwika Hidayat pamit. Bye bye.